Mungkin siapa di sini yang menyimak isu seputar pilkada yang diwacanakan bakal dilakukan langsung melalui DPRD. Jadi ada beberapa reaksi terkait pro kontra wacana ini, Tribuners. Salah satunya Partai Demokrat. Partai berlambang bintang Merah ini kini mendukung opsi pilkada melalui DPRD. Skema yang 1 dekade lalu justru digagalkan oleh Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Nah, dukungan ini disampaikan langsung Demokrat seiring dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka kembali wacana perubahan sistem pilkada, termasuk kemungkinan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan Demokrat berada pada barisan yang sama dengan Presiden Prabowo dalam menyikapi wacana ini. Jadi posisi Demokrat ini didasarkan pada ketentuan UUD 45 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Nah, menurut Herman, pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan ya secara serius. Karena dia menilai mekanisme ini berpotensi meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah serta memperkuat kualitas kepemimpinan. Meski demikian, Herman menekankan bahwa perubahan sistem pilkada ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melibatkan masyarakat luas. Kemudian respons ini juga muncul dari Projo Tribuners. Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Kajian Strategis DPP Projo, Abi Rekso, menyatakan bahwa Projo ini sebagai organisasi rakyat mempunyai sikap dan pandangannya sendiri. Jadi Abi Rekso menilai bahwa ada dua alasan kuat ya terkait gubernur ini perlu dipilih melalui DPRD. Yang pertama, gubernur ini adalah representasi pemerintahan pusat yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, pemilihan gubernur melalui musyawarah DPRD ini mereduksi ketegangan pemerintahan daerah yang selama ini terjadi karena figur gubernur berebut elektoral dengan bupati dan wali kota. Dan terkait tetap jalannya pilkada langsung di wilayah kabupaten dan kota, Abi Rekso menyatakan bahwa Projo ini tetap berkeyakinan pilkada langsung ini adalah sekolah demokrasi terbaik bagi rakyatnya. Nah, meski berdampak memang pada biaya penyelenggaraan, hal ini adalah ongkos pendidikan demokrasi untuk rakyat dan partai politik. Kemudian untuk reaksi pro kontra ini juga disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Peneliti Formapi Lucius Karus membeberkan ihwal untung ruginya jika mekanisme pemilihan ini diterapkan. Nah, meski jika dibandingkan ya untuk jumlah rugi ini jauh lebih banyak ketimbang keuntungannya, Tribuners. Jika dipaksa untuk mencari keuntungan, disebut paling soal prosesnya yang mungkin dinilai tidak bising ya, karena lobby dan negosiasi terjadi antar parpol yang memiliki kursi di DPRD saja. Kemudian bahkan di DPRD sendiri ini mungkin tidak akan bising karena keputusan final ada di parpol masing-masing. Sementara itu terdapat 6 poin kerugian menurut pandangan pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini, Tribuners. Yang pertama, terpinggirkannya peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kemudian yang kedua, DPRD ini sebagai lembaga politik tidak berdiri independen mewakili kepentingan rakyat. Sedangkan yang ketiga, kepala daerah yang terpilih melalui DPRD ini akan berada dalam posisi yang sama. Dan keempat, untuk legitimasi politik kepala daerah yang dipilih DPRD dinilai akan sangat rendah. Selanjutnya, ketergantungan kepala daerah pada parpol dan DPRD ini membuka ruang semakin besarnya intervensi kepentingan politik dan juga kekuasaan pusat. Dan selanjutnya juga membuka jalan bagi lahirnya negara yang semakin sentralistik dan otoriter. Jadi bagaimana menurut Tribuners? Boleh sambil komen di bawah ya.
Dan simak dulu beberapa tayangan berikut. Mana gaji bu? Oh, serangan dulu. Mana gaji bu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.